Pikiran melahirkan kebiasaan. Kebiasaan terbentuk melalui 6 tahapan. Berpikir. Pada tahapan ini seseorang memikirkan sesuatu, memberi perhatian dan berkonsentrasi padanya. Sesuatu itu bisa ada dalam pikiran karena memiliki nilai lebih atau dianggap penting. Perekaman. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, otaknya merekam. Otaknya kemudian membuka file yang sejenis dengan pikiran itu dan menghubungkan dengan pikiran-pikiran lain yang sejenis atau yang dinilai bermanfaat baginya. Perekaman adalah tahapan yang sederhana di mana seseorang bisa menjauhinya dan menutup file jika menghendaki. Pengulangan. Dalam tahapan ini, seseorang memutuskan untuk mengulang perilaku yang sama dengan perasaan yang sama. Maka, ia merokok berkali-kali, menenggak minuman keras, menonton televisi sekian lama, makan meski tidak sedang lapar, atau melakukan kegiatan lain baik yang positif ataupun yang negatif. Penyimpanan. Karena perekaman dilakukan berkali-kali, pikiran menjadi semakin kuat. Akal menyimpannya dalam file dan menghadirkan ke hadapan Anda setiap kali Anda menghadapi kondisi serupa. Melepaskan diri dari perilaku semacam itu akan semakin sulit karena pikiran itu sudah tersimpan di dalam file akal bawah sadarnya. Pengulangan. Dalam tahapan ini, disadari ataupun tidak, seseorang mengulangi kembali perilaku yang tersimpan kuat di dalam akal bawah sadar. Ia dapat merasakan bahwa dirinya telah mengulangi perilaku itu atau terjadi begitu saja di luar kemauannya. Setiap kali memori yang tersimpan di akal bawah sadar itu diulang, ia semakin kuat dan mendalam. Kita bisa membandingkan setiap kebiasaan yang diprogram manusia sehingga menjadi kuat dan tidak bisa diubah. Hal ini membuat kita berpikir tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebiasaan. Bagaimana kebiasaan menguat hingga orang merasa sulit mengubahnya. Kebiasaan adalah pikiran yang diciptakan seseorang dalam benaknya, kemudian dihubungkan dengan perasaan dan diulang-ulang hingga akal meyakininya sebagai bagian dari perilakunya. Amatilah perilaku kita sehari-hari. Adakah kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan dampak negatif khususnya terhadap diri kita sendiri? Dan mulai sekarang ubahlah dengan program baru melalui kemauan yang kuat dan sadarilah bahwa kebiasaan buruk akan menghancurkan diri kita sendiri. Begitulah cara menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang buruk terhadap diri kita sendiri. Pikiran memang tampak sederhana, tapi ia dapat menciptakan kebiasaan baru. Atau kita tetap memilih berada pada kebiasaan yang lama yang akan berdampak negatif. Maka dari itu, arahkan pikiran Anda untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berdampak positif pada diri Anda. Mari kita lanjutkan perjalanan mengarungi makna kekuatan pikiran positif dan perbuatan strategis. Bersama-sama kita menyingkap kekuatan pikiran yang pengaruhnya terhadap sistem kerja akal bawah sadar yang berpihak kepada Anda atau menantang Anda. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.